Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang sosok Gus Miftah. Ya, karena beberapa hari ini sosok dari Gus Miftah ini kembali viral. Setelah sebelumnya sempat viral juga ya, beliau dengan terang-terangan mengatakan akan melestarikan, maaf, kata Danco, di depan ratusan jamaah pengajian waktu itu. Maaf teman-teman, ya saya sangat-sangat tidak bisa mengontrol ya. Bisa-bisanya sekelas ulama ya, sekelas Gus mengatakan seperti itu di depan umum, coba ya, ingin melestarikan kata Danco. Astagfirullah. Dan sekarang beredar ya video lagi dari Gus Miftah yang sedang mainin kepala istrinya ya. Kalau bahasa Jawanya itu ya noyor-noyor teman-teman ya, ditoyor-toyor gitu. Ya entah kalau bagi kalian yang seperti ini itu apa namanya. Yang intinya kepala istrinya itu dibuat mainan lah ya, dibuat candaan di muka umum. Yang kalau menurut kami ya hal seperti ini tidak mencerminkan sebuah adab yang baik. Apalagi hal ini dilakukan di muka umum. Dan dilakukan oleh seorang Gus Miftah yang katanya seorang dai, seorang pendakwah ya. Coba kita simak videonya teman-teman. Astagfirullah. Sampai ditoyor-toyor gitu, didorong-dorong ya Allah di muka umum. Parah. Tuh teman-teman ya, istrinya dibuat seperti itu kepalanya. Ya Allah ya. Dan hal itu dilakukan di depan umum ya, di atas panggung. Ya sekalipun misal hal ini bagi mereka berdua ya, suami istri ini ya, itu mungkin sudah biasa atau sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka teman-teman ya, karena merupakan bentuk candaan suami kepada istrinya. Ya tetapi hal seperti ini akan tetap menimbulkan sebuah stigma negatif di tengah masyarakat. Apalagi hal ini itu di muka umum. Jadi adabnya nggak ada teman-teman ya, apalagi diiringi dengan musik-musik dangdut koplo. Ya astagfirullahaladzim. Sekelas pendakwah seperti beliau teman-teman ya. Sekarang saya bertanya, apakah pantas kalau hal semacam ini kita jadikan sebagai panutan? Ya kalau ustadznya, gusnya seperti ini. Ya, kalau guru agamanya sudah seperti ini, yang ceramah seperti ini, bagaimana lagi dengan jamaahnya nanti? Gimana coba? Bisa-bisa lebih parah teman-teman. Apalagi kita ketahui Gus Miftah ini beberapa kali nih ya, kita dapati mengeluarkan kata-kata kasar saat beliau mengisi ceramah. Ya, kata-kata yang tidak pantas lah. Bahkan juga tidak ragu memfitnah Salafi Wahabi dan lain sebagainya. Yang tanpa beliau satupun menunjukkan kepada kita ini buktinya untuk mendukung apa yang beliau ucapkan itu adalah benar. Ya. Coba teman-teman, kalau sudah seperti ini yang mengisi ceramah, ya mau jadi apa umat kita? Ya, pepatah itu kan mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kalau gurunya adabnya nggak ada, ya muridnya lebih jauh nggak akan ada lagi teman-teman. Ya, coba kita lanjut videonya teman-teman. Astagfirullah. Sampai ditoyor-toyor gitu, didorong-dorong ya Allah di muka umum. Parah. Astagfirullah ya, diiringi lagu dangdut koplo teman-teman ya, di atas panggung. Ya, kemudian kepala istrinya didorong-dorong seperti itu. Ya Allah, kok kayak nggak ada bedanya dengan orang-orang awam kalau seperti ini ya. Nggak ngerti agama teman-teman. Seharusnya beliau sebagai seorang dai, sebagai seorang gus, itu mencontohkan adab yang baik kepada umat. Ya ini kok malah seperti ini. Padahal beliau ini penceramah agama. Ya ceramah kemana-mana, keliling Indonesia ya. Bahkan sampai ke istana presiden. Ya tetapi adabnya kok malah seperti ini teman-teman. Ya di hadapan umum. Ya lihat acara dangdutan kemudian kepala istrinya ditoyor-toyor seperti itu. Ya. Kalau musik dangdutnya ini ya, ini memang musiknya benar atau bukan ya, wallahu a'lam bishawab ya, kalau soal itu. Ya karena kalau melihat video-video yang lain yang beredar itu ya, itu memang backsoundnya itu berbeda-beda teman-teman. Dan kalaupun pakai dangdut, ya itu juga menurut kami ya juga wajar sih. Karena memang ya Pak Miftah ini, ya aneh lah teman-teman kalau menurut saya. Sholawat saja ya, jangankan cuma sekedar untuk musik dangdut, dibuat seperti ini ya, ini sholawat loh, sekelas sholawat, puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Tetapi sambil ngekoplo teman-teman ya, ngedangdut ya. Coba lihat videonya. Dikoplo teman-teman ya, benar-benar kreatif. Matane picek katanya teman-teman ya. Ini astagfirullah, kata-kata nggak pantas ini teman-teman ya.
mau dibawa kemana umat kita ini, ya Allah ya Rabb. Sholawat teman-teman ya, sholawat langsung. Ya Allah. Nah teman-teman ya, sholawat saja bisa seperti itu. Pakai musik dangdut, koplo lagi. Dan syairnya juga ya Allah, pakai kelon-kelonan. Ya belum nikah katanya sudah berani ngelonin ya. Itu kan artinya belum nikah, sudah meniduri atau memeluk-meluk teman-teman. Dan itu dibuat untuk mengiringi sholawat syair-syair yang seperti itu. Dan lagian kalau kita lihat jamaahnya di bawah itu ya, juga joget-joget seperti itu. Ya itu kan yang namanya sholawat. Mengagungkan Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti itu memuliakan Rasul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wajar ya, kalau misalkan di video yang tadi, yang istrinya Gus Miftah tadi kepalanya ditoyor-toyor itu ya, sampai seperti itu di muka umum. Ya, kemudian sambil menikmati konser dangdut. Ya wajar. Ya orang sholawat saja dibuat seperti ini kok. Sholawat kan ibadah yang mulia. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah yang mulia di dalam Al-Qur'an dibuat seperti ini sama Pak Miftah. Coba, dibuat musik dangdut dengan syair-syair, lirik-lirik yang kalau kita dengar na'udzubillahi min dzalik. Ya, ditambah lagi jamaahnya jogetan di bawah, laki-laki perempuan campur baur jadi satu. Ya jadi wajar lah kalau kemudian ya dia lihat konser, istrinya diperlakukan seperti itu di muka umum, ya, sambil diiringi musik dangdutan. Dan kalau kita lihat juga ya di postingan video ini teman-teman, ya ini memang dari postingan ini disebutkan bahwa ya Gus Miftah ini sedang melihat konser dangdut, ya konser artis yang namanya itu ya Denny Caknan. Ya coba kita lihat postingannya teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, ini video berasal dari ini akun Backingan Pusat, ya. Dan coba kita baca captionnya. Viral aksi Gus Miftah toyor kepala istri saat nonton konser Denny Caknan. Ya netizen heran, ya tak layak ngaku ustadz. Lama tak diperbincangkan, Gus Miftah langsung menuai kritik habis-habisan dari publik. Ya kritikan tersebut diberikan atas sikapnya yang dianggap keterlaluan kepada istri sendiri. Iya sih, ya. Melalui tayangan yang viral di akun X, Airin datang lagi, ya. Tampak Gus Miftah yang turut mengajak istri untuk menonton suatu pertunjukan. Jika dilihat dari gerak-geriknya, Gus Miftah begitu menikmati tontonan tersebut. Gus Miftah yang dibalut kemeja hitam juga ikut menari bersama para penonton yang lain. Namun tak lama kemudian, ada sebuah tindakan yang sama sekali tidak terduga. Gus Miftah menolehkan kepalanya ke arah istri yang duduk di samping kanannya. Bukannya berinteraksi dengan penuh kelembutan, Gus Miftah justru menyentuh kepala istrinya dengan kasar dan menggerakkannya berulang kali dengan semena-mena. Ya Allah ya Rabb, astagfirullah. Coba ya, kalau lihat seperti ini, apa ya pantas sih disebut sebagai seorang dai, seorang pendakwah? Ya saya bertanya ini, ya, nonton konser dangdut, kemudian istrinya diperlakukan seperti itu di muka umum. Na'udzubillahi min dzalik. Ya padahal kita tahu teman-teman, ya dalam Islam ini, atau bahkan coba kita lihat Rasulullah SAW dalam memperlakukan istri beliau, ya begitu mulianya, ya begitu beliau ini sangat memuliakan istrinya, ya bahkan ya di dalam riwayat ketika istri beliau ini marah, ya Aisyah cemburu kepada Khadijah. Coba lihat istri beliau marah-marah ketika itu karena ya cemburu wajar sebagai seorang wanita. Tetapi kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya beliau tidak marah-marah. Beliau hanya mengatakan, rupanya ibunda kalian sedang cemburu. Masya Allah. Ya, itu suatu akhlak yang baik. Belum lagi kita mengetahui bagaimana beliau ini bercandanya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau lari-lari bareng, ya lomba lari. Terkadang beliau ini menang dan terkadang beliau ini sengaja untuk mengalah agar Aisyah ini menjadi juaranya dalam lomba lari tersebut. Ya, artinya beliau ini Rasul kita ini sangat-sangat memuliakan istrinya, ya. Tetapi coba kalau kita melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Gus Miftah yang seharusnya beliau itu sebagai seorang ya panutan, ya seorang dai, ya sangat disayangkan harus melakukan hal seperti itu. Ya sekalipun itu mungkin bagi mereka itu hal yang biasa. Tetapi ketika hal itu dilakukan di muka umum, ya ini akan menjadi stigma negatif di tengah masyarakat, teman-teman. Dan coba kita lihat, teman-teman, ya komentar-komentar dari para netizen ini, dari postingan langsung nih, yang di Backingan Pusat ini ya, sumber dari video ini yang kami temukan. Ya coba kita lihat. Ini teman-teman ya, astagfirullahaladzim, kelakuan yang tidak patut dilakukan terhadap istrinya di depan publik, bukan untuk dicontoh. Nah, ini kan, ya,
Makanya saya katakan teman-teman, kalau seandainya hal ini dilakukan, misal mereka sudah anggap biasa ya suami istri, seharusnya jangan sampai hal itu diperlihatkan di depan publik, karena akan menimbulkan stigma-stigma negatif di tengah masyarakat. Dan salah satunya ini buktinya. Ini ada begitu banyak komen-komen negatif ya yang menilai akan perbuatan ini. Ya, dan apapun ini tidak dibenarkan. Ya, kita sebagai sosok yang public figure masalahnya, kita ini akan dicontoh oleh orang lain. Ya, ya Allah, kasihan sih ya memang ya dengan para jamaahnya. Kalau punya ustadz yang seperti ini, ya coba Anda bayangkan teman-teman ya, seandainya Anda yang berada di posisi perempuan itu, ya, yang perempuan punya suami seorang gus, seorang ustadz, seorang kiai, kemudian Anda diajak nonton konser dangdut itu, ya Allah, itu muruannya saja langsung terjun bebas itu. Ya seorang pendakwah loh, ya nonton konser dangdut. Dan konser dangdut kan ya kita tahu di sana itu bagaimana, ya. Mengingat Allah kah atau justru tidak sama sekali? Ya kan Anda pun saya yakin sudah tahu ya ketika mendengar yang namanya konser dangdutan. Waduh, ya sulit untuk saya jelaskan ya, silahkan Anda sendiri yang menilai ya, dan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Ya, lalu kemudian kita lihat Gus Miftah ini ya, ini dijadikan sepertinya ya kalau seperti ini kan tamu kehormatan di atas panggung ya, ditempatkan di sofa. Ya kemudian dijadikan pusat perhatian ya karena seorang tokoh teman-teman, ya seorang public figure. Ya kemudian ternyata Anda selaku istri diperlakukan hal yang seperti itu oleh suami Anda. Coba, ya apakah kira-kira nggak malu? Apa nggak malu diperlakukan seperti itu teman-teman? Ya, seorang istri ya pasti malu lah sama suaminya diperlakukan seperti itu. Ya kepalanya ditoyor-toyor. Ya Allah. Nah teman-teman, setidaknya hal ini tuh menyadarkan kita ya bahwa ketika kita ini hendak mencari seorang guru untuk belajar agama misalkan ya, maka hendaknya kita ini perhatikan betul ya. Kita ini harus selektif. Jangan sampai kita ini salah guru. Kalau sampai salah guru bahaya teman-teman. Ya, ingat kata pepatah. Ya pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya sudah seperti itu, ya memperlihatkan adab yang seperti itu, ya maka muridnya ya bisa-bisa jadi lebih parah teman-teman. Dan perlu kita ingat bersama teman-teman, seorang ulama yang besar ya, seorang ulama yang besar Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ingatlah ilmu itu adalah bagian dari agama. Karena agama Islam ini adalah agama ilmu teman-teman. Maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Kalau kita mengambil ilmu dari orang yang salah, maka ilmu yang akan kita dapatkan juga akan salah teman-teman. Ya. Kalaupun benar, ya mungkin persentasenya itu kebenarannya hanya sedikit. Ya lebih banyak salahnya. Apalagi masalah adab ya, yang seperti ini terkait masalah adab. Ya bahkan para ulama mendahulukan adab daripada ilmu. Maka sekali lagi teman-teman ya, hendaklah kita ini memperhatikan dari siapa kita ini mengambil ilmu agama. Ya kita harus betul-betul selektif dalam mengambil ilmu agama. Ya entah itu tempat ngaji, ya entah itu kita ingin belajar ilmu agama secara mendalam atau dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan yang singkat ini memberi kita ini pikiran kita ini semakin terbuka bahwa lagi-lagi pentingnya kita ini untuk memilih guru agama yang benar dan tepat. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.